Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang peraturan hukuman mati bagi saudara sultan yang pernah dibuat oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih. Mengapa Al-Fatih membuat peraturan semacam itu? Dan apakah dampaknya bagi Daulah Utsmaniyah? Insya Allah akan kita bahas dalam video ini. Sebelum kami lanjutkan, kami memohon kepada teman-teman semua untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Apakah yang dimaksud dengan peraturan hukuman mati bagi saudara sultan? Peraturan ini dikenal dengan Qonun Qatlul Ikhwah. Apakah peraturan ini benar-benar ada? Kapan peraturan ini ditetapkan dan apakah sebabnya? Jawabannya ialah benar adanya. Peraturan ini memang benar-benar ada di dalam sejarah Daulah Utsmaniyah. Yang pertama kali menetapkan peraturan ini ialah Sultan Muhammad II Al-Fatih. Dan apakah sebabnya akan kita bahas di video kita kali ini. Hukum ini tidak dibuat atas dasar keinginan untuk menumpahkan darah atau nafsu berkuasa, atau keinginan untuk mengalahkan para pesaing. Tidak pula dibuat untuk menghukum mati orang-orang yang tidak bersalah tanpa bukti dan dasar. Peraturan ini memiliki alasan sejarah dan dibuat untuk mencegah adanya perpecahan dan pertumpahan darah antara sesama muslim, warga Daulah Utsmaniyah. Namun hal ini menjadi berubah karena sebagian sultan menyalahgunakan peraturan ini untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk memahami asal mula dibuatnya peraturan ini, kita harus melihat kembali awal mula sejarah berdirinya dinasti Turki Utsmani. Tepatnya di masa Utsman I. Saat Utsman I masih berkuasa, orang-orang bertanya-tanya, siapakah yang akan menggantikan Sultan Utsman? Maka sebelum Sultan Utsman I wafat, dia memanggil kedua anaknya, Alauddin yang merupakan anak tertua, dan Orkhan yang merupakan adiknya. Dalam pertemuan tersebut, Sultan Utsman menetapkan bahwa Orkhan adalah calon penggantinya. Dialah yang akan menjadi Sultan Turki Utsmani, menggantikan Utsman I. Dan dalam pertemuan tersebut, Alauddin tidak keberatan dan mendukung keputusan ayahnya tersebut. Dia pun membantu adiknya Orkhan dalam mengembangkan Daulah Utsmaniyah. Orkhan kemudian memberikan penghargaan kepada kakaknya dengan menjadikannya Perdana Menteri yang dalam sistem pemerintahan Turki Utsmani disebut Sodrul A'zam. Ambisi berkuasa dan ketamakan mulai muncul dan nampak jelas bersamaan dengan semakin meluasnya wilayah Daulah Utsmaniyah. Kita bisa melihat dalam sejarah bahwa di masa Sultan Murad I, putranya Souji Bek bersekutu dengan penguasa Bizantium untuk menjatuhkan ayahnya dari singgasana agar dia dapat menjadi Sultan Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad mengetahui hal itu, maka dia pun menjatuhkan hukuman mati kepada putranya tersebut. Kejadian ini tertulis jelas dalam buku-buku sejarah. Lalu kekuasaan berpindah ke tangan Bayazid I yang dikenal dengan As-Sa'iqah atau Halilintar. Di masanya Daulah Utsmaniyah berkembang sangat pesat. Daulah Utsmaniyah tidak lagi menjadi negara kecil yang dahulu merupakan pecahan dari Daulah Saljukiyah. Namun Daulah Utsmaniyah menjadi sebuah negara yang sangat kuat dan menguasai wilayah yang luas. Penaklukan Konstantinopel pun menjadi hal yang sangat mungkin terjadi, hanya masalah waktu saja sampai hal itu terjadi. Kekaisaran Bizantium juga menyadari hal itu, karena mereka mengalami berbagai kekalahan menghadapi pasukan Daulah Utsmaniyah. Kaisar Bizantium kemudian mulai melakukan konsolidasi dan kerjasama dengan negara-negara Eropa lainnya mencari pertolongan dan dukungan untuk menghadapi Turki Utsmani, dan Turki Utsmani tetap menang.
Namun terjadi suatu hal yang tidak disangka-sangka oleh siapapun, yaitu Turki Utsmani yang dipimpin oleh Bayazid I dikalahkan oleh pasukan Timur Leng dalam peristiwa Perang Ankara. Bayazid I akhirnya menjadi tawanan perang, dan Turki Utsmani menjadi negara tanpa pemimpin untuk pertama kalinya. Hal ini menimbulkan perseteruan dan konflik antara anak-anak Sultan Bayazid. Saat itu Turki Utsmani juga belum mengenal sistem putra mahkota. Kala itu dinasti Turki Utsmani meyakini bahwa pemimpin itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan hal yang pasti, namun pemahaman tentang hal ini berbeda di kalangan orang-orang dinasti Turki Utsmani. Sebagian dari mereka menganggap bahwa tidak pantas sebagai manusia untuk menentukan siapa yang akan menjadi sultan di masa depan, karena hal itu seolah-olah seperti mendahului ketentuan Tuhan. Karena itu setiap pangeran dalam dinasti Utsmani memiliki peluang yang sama untuk memegang kekuasaan, dari yang paling muda hingga yang paling tua. Semua tidak dibeda-bedakan. Setiap pangeran berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan sultan, dengan rakyat, dengan ulama, maupun dengan angkatan perang. Hal ini tentu saja menimbulkan kompetisi dan persaingan antara para pangeran, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak Sultan Bayazid. Hal ini menimbulkan perpecahan dalam dinasti Turki Utsmani. Maka Daulah Utsmaniyah yang tadinya mulai dihormati oleh negara-negara lainnya dan mulai dianggap sebagai kekuatan politik terkuat di wilayahnya, bahkan diperkirakan akan menaklukkan Konstantinopel dalam waktu dekat, akhirnya harus tenggelam dalam konflik dan disibukkan dengan perang saudara. Daulah Utsmaniyah yang tadinya kuat dan bersatu dan dipimpin oleh seorang sultan yang kuat, akhirnya berubah menjadi negara konflik yang dipimpin oleh 4 orang pangeran yang saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Setiap pangeran menguasai wilayah tertentu dan memerangi pangeran yang lain. Maka di masa konflik ini, Daulah Utsmaniyah memiliki 4 sultan di waktu yang sama, yaitu Musa Chelebi, Isa Chelebi, Sulaiman Chelebi, dan Muhammad Chelebi. Chelebi atau Jalba dalam bahasa Arab ialah sebutan untuk para pangeran dinasti Turki Utsmani yang memiliki arti orang yang kuat dan bijaksana. Konflik dan perang saudara yang terjadi antara para pangeran ini berlangsung selama 11 tahun. Bayangkan angka itu, 11 tahun merupakan masa yang panjang jika saja para pangeran tersebut bersatu dan menggunakan energi mereka untuk memukul balik pasukan Timur Leng. Tentu hal itu lebih bermanfaat bagi Daulah Utsmaniyah. Atau waktu 11 tahun juga akan sangat bermanfaat jika digunakan untuk melakukan perbaikan atau perluasan wilayah Turki Utsmani. Namun sebaliknya, selama 11 tahun tersebut terjadi peperangan yang berlangsung tanpa henti, yang menyebabkan pertumpahan darah dan kerusakan yang parah di dalam Daulah Utsmaniyah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Kekaisaran Bizantium. Dalam masa ini, mereka berhasil merebut kembali wilayah-wilayah dan sebagian benteng yang pernah dikuasai oleh Turki Utsmani. Wilayah Turkmenistan juga melakukan pemberontakan dan menyatakan diri merdeka dan tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Daulah Utsmaniyah. Belum lagi ribuan nyawa yang melayang dalam perang-perang yang terjadi di masa perpecahan ini. Namun sayangnya nyawa-nyawa yang gugur dalam medan perang tersebut tidak gugur dalam perang mempertahankan kemuliaan Islam atau untuk memperluas wilayah kekuasaan umat Islam. Namun ribuan nyawa tersebut gugur hanya karena ambisi para pangeran dinasti Utsmani. Hingga akhirnya Muhammad Chelebi berhasil memenangkan persaingan antara para pangeran dan menyatukan kembali kekuatan Turki Utsmani di bawah satu komando. Sultan Muhammad kemudian berusaha mengembalikan kekuasaan Daulah Utsmaniyah di kota-kota dan benteng-benteng yang pernah lepas dari tangan Turki Utsmani selama Perang Saudara. Setelah wafatnya Sultan Muhammad I atau Muhammad Chelebi yang sangat berjasa dalam mempersatukan kembali dinasti Utsmani dan wilayah-wilayah Daulah Utsmaniyah, kekuasaan selanjutnya dipegang oleh Murad II yang merupakan putra dari Muhammad I.
Beberapa waktu setelah Sultan Murad memegang kekuasaan, dia menghadapi pemberontakan dari pamannya, yaitu Pangeran Mustafa, yang menjalin kerjasama dengan Bizantium untuk merebut kekuasaan dari Sultan Murad II. Pangeran Mustafa juga berhasil mengumpulkan pasukan perang untuk menghadapi Sultan Murad II. Pangeran Mustafa mengklaim bahwa dia berhak memegang kekuasaan setelah wafatnya Sultan Muhammad I yang merupakan saudaranya. Sedangkan Sultan Murad II menurutnya lebih muda dan tidak lebih berhak daripada dirinya. Usaha Pangeran Mustafa ini hampir berhasil, namun Sultan Murad II memiliki keberanian dan kemampuan yang luar biasa. Dia berhasil mengalahkan Pangeran Mustafa lebih dari 1 kali. Setelah wafatnya Sultan Murad II, kekuasaan dipegang oleh Muhammad II, yang merupakan putra dari Murad II. Pada masa Sultan Muhammad II, Pangeran Orhan bin Mustafa melakukan pemberontakan. Pangeran Orhan melakukan kerjasama dengan Kekaisaran Bizantium untuk merebut kekuasaan dari Muhammad II dengan memberikan bantuan pasukan. Sultan Muhammad II akhirnya mengambil kesimpulan bahwa dia harus menghabisi Kekaisaran Bizantium secara keseluruhan untuk mewujudkan persatuan dan stabilitas di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Maka Sultan Muhammad II Al-Fatih pun mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menaklukkan ibu kota Bizantium, yaitu Konstantinopel. Pangeran Orhan bin Mustafa masih saja setia dengan kesepakatannya dengan Bizantium. Dia ikut mempertahankan Konstantinopel dan memerangi pasukan Turki Utsmani. Namun Sultan Muhammad II berhasil menembus pertahanan Konstantinopel dan mengalahkan tentara Bizantium. Dan bersama dengan itu, tamat pula riwayat Pangeran Orhan dan persatuan dapat kembali diwujudkan. Setelah kejadian tersebut, Sultan Al-Fatih berpikir tentang masa depan negaranya. Dia merenungkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Dia merasa prihatin atas perpecahan yang terjadi di kalangan orang tua dan kakek-kakeknya, di mana sultan yang berkuasa harus melalui peperangan panjang sebelum bisa menjadi penguasa Daulah Utsmaniyah. Dan setelah itu pangeran-pangeran yang tidak berhasil memegang tahta akhirnya malah mengumpulkan puluhan ribu pasukan untuk memerangi saudaranya sendiri. Sultan yang berhasil berkuasa pun akhirnya harus menghukum mati saudara-saudaranya yang memberontak. Maka untuk mencegah munculnya perpecahan di dalam dinasti Utsmani di masa-masa selanjutnya, Sultan Al-Fatih berinisiatif untuk menetapkan peraturan hukuman mati bagi pangeran yang melakukan pemberontakan terhadap sultan yang sedang berkuasa. Peraturan ini bunyinya sebagai berikut. Sultan memiliki hak untuk menghukum mati saudara-saudaranya untuk menjaga kemaslahatan umum jika saudara-saudaranya tersebut melakukan pengkhianatan atau pemberontakan. Hukum ini dibuat untuk mencegah terjadinya perang antara saudara-saudara sesama keturunan dinasti Utsmani. Karena korbannya bukan hanya saudara-saudara mereka saja, namun juga puluhan ribu umat muslim yang juga ikut serta bersama mereka dalam peperangan. Kita telah mengetahui dalam penjelasan sebelumnya bahwa perpecahan antara keluarga dinasti Utsmani sangat merugikan umat muslim. Wilayah mereka akan banyak diambil oleh negara-negara lain dan akan timbul perpecahan di dalam wilayah. Namun hukum yang ditetapkan Muhammad II ini ternyata juga disalahgunakan oleh beberapa sultan. Contohnya Murad III yang menghukum mati 5 orang saudara-saudaranya. Sedangkan Sultan Muhammad III menghukum mati 15 orang dari pangeran-pangeran dinasti Utsmani, meskipun sebagian dari mereka masih kecil. Maka hukuman mati tersebut bisa jadi memang dilakukan atas dasar niat membunuh, bukan karena pangeran-pangeran tersebut memberontak atau memiliki niat buruk. Maka ini tentu saja merupakan suatu bentuk kejahatan. Hal-hal seperti ini akhirnya membuat peraturan hukuman mati bagi saudara sultan menjadi peraturan yang dianggap buruk. Sultan Muhammad II Al-Fatih juga dianggap bertanggung jawab atas wafatnya para pangeran yang tidak bersalah tersebut. Setelah wafatnya Sultan Muhammad III,
kekuasaan dipegang oleh Sultan Ahmad I. Meskipun peraturan menghukum mati saudara masih ada pada masanya, namun dia tidak pernah menghukum mati saudaranya. Dia pun menghapus peraturan hukuman mati bagi saudara sultan tersebut dan membuat peraturan baru dalam menentukan pemimpin Turki Utsmani yang disebut Al-Akbar wal-Arsyad, yaitu sultan dipilih dari yang paling tua dan yang paling mampu. Meskipun peraturan menghukum mati saudara telah dihapus sama sekali oleh Sultan Ahmad I, namun praktek menghukum mati saudara ini masih saja terjadi. Ahmad I sebenarnya ingin melindungi anak-anaknya, namun putranya Utsman II wafat secara mengenaskan setelah terjadi krisis politik di dalam pemerintahan Turki Utsmani. Selanjutnya Sultan Murad IV juga masih menjatuhkan hukuman mati kepada saudaranya. Dia menghukum mati 3 saudaranya, yaitu Sulaiman, Bayazid, dan Qasim. Karena dia tahu bahwa ibunya ingin menyingkirkan Sultan Murad IV dan menggantinya dengan salah satu saudaranya. Kesimpulannya ialah bahwa sebelum diterbitkannya peraturan hukuman mati bagi saudara, praktek pemberian hukuman mati kepada para saudara sultan sudah terjadi. Dan setelah peraturan itu dicabut, pemberian hukuman mati bagi para saudara sultan masih saja terjadi. Artinya kita tidak dapat menyalahkan Sultan Al-Fatih, karena pada dasarnya dia hanya ingin agar Daulah Utsmaniyah tetap kuat dan bersatu. Dan terjadinya hukuman mati bagi para pangeran disebabkan antara lain karena ketamakan dari para pangeran yang ingin berkuasa dan mengorbankan nyawa para pendukungnya. Hal ini juga disebabkan oleh keyakinan dinasti Utsmani yang menganggap bahwa seseorang tidak dapat diangkat menjadi calon sultan atau putra mahkota, karena hal itu dianggap mendahului ketentuan Tuhan. Maka mereka menyerahkan semuanya kepada takdir, dan hal ini tentu saja tidak benar. Setelah wafatnya Ibrahim I, pembunuhan terhadap saudara tidak lagi terjadi dan benar-benar selesai. Dan tidak ada lagi sultan yang membunuh saudaranya karena saudaranya tersebut ingin merebut kekuasaan. Di akhir video ini, saya ingin mengajak para penonton untuk memastikan semua informasi yang ada dan mengecek kembali kebenaran yang ada dalam video ini dengan membuka kembali referensi yang menjadi sumber informasi dalam video ini. Referensi-referensi yang dapat dikaji kembali ini antara lain Tarikh Daulah Utsmaniyah karya Yilmaz Ustuna, Atlas Tarikh Daulah Utsmaniyah karya Sami bin Abdullah bin Ahmad Al-Maghlus, Ad-Daulah Al-Utsmaniyah Al-Majhulah karya Ahmad Ak-Kundus, dan Manhaluz Zam'an di Insafi Daulatil Utsman. Informasi yang ada di sini juga merujuk kepada channel YouTube Daulah Utsmaniyah yang menjalin hubungan komunikasi dengan salah satu keturunan dinasti Utsmani, yaitu Pangeran Orhan, cucu Sultan Abdul Hamid II. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar Anda di kolom komentar. Dan bagikan video ini kepada kawan-kawan Anda. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.